Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, gitu Bu ya. Ya, memang ada beberapa madhab yang tidak meyakini bahwa siksa kubur itu ada, dan mereka ini menggunakan dasar akal pikirannya. Akan tetapi menurut ahli sunnah wal jamaah bahwa siksa kubur itu ada. Akan tetapi yang lebih dahsyat, siksa kubur yang ada itu bisa kita lewati, kita terjaga, bahkan kita tepis dengan beberapa amal. Satu katanya, orang itu akan terbebas dari siksa kubur orang-orang yang menjaga perbatasan negara. Kemarin minggu yang lalu telah kita bahas. Akan tetapi kali ini kita akan memasuki dengan cara kedua. Cara orang itu bisa menepis siksa kubur, yaitu cara orang itu diselamatkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur dan diselamatkan dari siksa kubur. Yang kedua itu adalah mati syahid, mati yang terbunuh di jalan Allah. Nah, ini dia. Dalam kitab bekal menghadapi kehidupan abadi ini, katakanlah dalam At-Tadhkirah fi Ahwali Umuril Akhirah. Nah, yang kedua itu mati syahid, mati yang terbunuh di jalan Allah. Dari Nasa'i, dari Imam Nasa'i telah meriwayatkan dari Rashid, dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada seorang berkata, wahai Rasul, katanya, kenapa semua orang mukmin mendapatkan ujian dalam kubur? Artinya mendapat ujian itu ada siksaan atau fitnah kubur, sedangkan orang-orang yang mati syahid itu tidak. Jadi orang-orang yang mati syahid itu akan terbebas dari fitnah kubur atau pertanyaan kubur atau ujian kubur. Nah, apa sebabnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Apa kata beliau? Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian. Nah, ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada beberapa orang yang memang dibebaskan oleh Allah. Yang kedua itu dibebaskan dari siksa kubur. Yang kedua itu orang-orang yang meninggal ataupun wafat di jalan Allah. Dari Ibnu Majah juga mengeluarkan dalam sunannya, dan At-Tirmidzi dalam jamiahnya, dan juga yang lain-lainnya dari Miqdam dan bin Ma'di Karib, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lisyahid indallahi sittun, bagi orang-orang yang mati syahid itu, bagi orang-orang yang mati syahid itu, dia akan mendapatkan 6 perkara di sisi Allah. Yughfaru lahu min awwali daf'atin. Nah, yang pertama, diampuni dosanya pertama kali melihat tempatnya di dalam surga. Nah, itu dia. Nah, dia sudah tahu itu tempatnya di dalam surga. Diselamatkan dari azab kubur. Nah, itu dia. Dia sudah tahu. Ini katanya yughfaru lahu min awwali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia sudah tahu tempatnya itu ada di surga. Wa yujaru min adzabil qabri. Nah, inilah yang disebut dengan dia diselamatkan dari azab kubur. Diamankan dari keterkejutan yang besar pada hari kiamat. Wa yud'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutahu minha khairu minad dunya. Nah, ini juga salah satunya orang-orang yang
mati syahid itu ya akan dipasang di kepalanya itu adalah mahkota kemuliaan dan permata-permata yakut yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itu dulu ya. Pertama, dia sudah tahu tempatnya di kuburan. Kedua, dia akan diberikan oleh Allah mahkota. Ya, mahkota. Wa ma fiya wa yujawwaju snataini wa sab'ina zawjatan min huril 'ain wa yusaffa'u min sab'ina min aqaribihi. Waduh, ini kalau saya bicara yang kedua ini ibu-ibu takut tersinggung. Ya kan ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan, akan disediakan, nah gitu ya. Temannya, pasangannya, ya, kalau dalam bidadari ya, dari sorga itu kira-kira sampai jumlahnya itu 70 orang. Terus aku sebujuni apa terus kan gitu. Ini yang problem. Ya, ya kan. Ibu Husnul jangan cemburu dulu ya. Ya, santai, enggak usah. Ya kan. Wa yushaffa'u min sab'ina min aqaribihi, dan dia diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala jatah memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Nah, itu ya. Enak tenan kata orang Jawa ya. Ya, tapi ya Bu ya, pertama kali itu yang tidak enak untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang enteng, Bu. Itu memerlukan sebuah keberanian yang handal, ketangguhan iman yang kuat. Kalau enggak, lari dia, Bu. Ya lari, banyak orang-orang lari. Maka di masa Rasulullah SAW, ketika hendak menaklukkan Khaybar, ada seorang yang meminta ikut perang Khaybar. Karena sudah diberitahu oleh Rasulullah, pasti kita akan menang. Nah, ya Rasul, ya, saya ingin ikut perang ini. Nabi menjawab, kamu ikut perang itu karena apa? Karena Allah atau karena dunia? Gitu kan ya? Dia bilang, oke, kalau begitu, kata Nabi, kamu boleh ikut perang, tapi kamu tidak mendapatkan sepeser pun, satu ekor pun dari harta pampasan perang. Mundur, Pak. Mundur, Bu. Ya, karena memang tujuan dia itu bukan untuk syahid. Tujuan dia bukan membela Allah, bukan karena Allah, bukan karena surganya Allah, tapi karena dunia yang diharapkan. Karena dia tahu bahwa peperang dalam Khaybar itu adalah akan menang dan mendapatkan harta pampasan yang besar, yang berat, yang banyak. Nah, karena itulah dia ikut. Bagaimana terus orang yang seperti ini? Apakah tetap Allah berikan untuk ya bebas dari siksa kubur? Ya tentunya rasio kita bisa menjawab, nggak mungkin. Yang mendapatkan bebas siksa kubur itu dan diberi tempat mulia di sorga serta terpasang di kepalanya mahkota yang jauh lebih bagus di dunia ini, dan serta diberi bidadari-bidadari dan diberikan hak ya, memberikan hak syafaat kepada keluarganya itu sebanyak 70 orang. Nah ini nih ya yang menjadi satu menjadi satu hadiah besar. Ya, istrinya gimana? Ya pastilah istrinya, utamanya istrinya. Terus dia kan mendapatkan bidadari. Oh Bu, kecemburuan sudah nggak ada lagi di sana. Lain sudah, alamnya lain. Ya, bahkan dia bisa kerjasama dan dia yang menjadi tuan, artinya itu ratu dari surga itu. Bahkan dia yang menjadi ratu dari bidadari-bidadari yang ada 70 orang itu. Itulah istrinya. Kenapa? Dia pendukung utama di dunia ini. Sedangkan bidadari kan hanya sekedar door prize. Kan gitu Ibu Husnul. Iya, dia door prize aja itu. Dia kan hadiah. Sedangkan istrinya pendukung utama di dunia ini. Terus bagaimana posisinya? Ya yang jelas dia lebih mulia dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang 70 orang itu. Iya. Dibanding dia, terserah ibu nanti memperalat dia, apakah dia sebagai ibu, sebagai ratunya, kan bisa aja memerintahkan dengan cara yang baik begitu, pesannya begitu tuh. Nah ini yang luar biasa sekali ya. Adapun menurut Ibnu Majah katanya ya, orang mati syahid itu
telah diampuni sejak tetesan darah yang pertama, Bu. Itu netes darah kecil aja itu sudah dapatkan mereka kemuliaan tuh. Telah mendapatkan mereka itu ya satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, ya. Dan dia katakan pula dia dihiasi dengan pakaian-pakaian keimanan. Luar biasa, Bu, ya. Pakaian keimanan nih menggantikan kata-kata, ya. Kepalanya dipasangi mahkota kemuliaan. Nah, itu juga, ya. Ini mengukuhkan dari keterangan sebelumnya dari Ibnu Majah bahwa benar-benar dia itu akan mendapatkan satu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kata At-Tirmizi? Kata At-Tirmizi mengatakan, ya, dari Nuaim bin Hammad, ya, dia mengatakan dari Miqdad bin Ma'di Karib. Selanjutnya disebutkan juga hadis yang di atas pada masing-masing naskah At-Tirmizi, Ibnu Majah, katanya dalam 6 perkara tadi yang tadi benar. Padahal jika dihitung pada matan hadisnya ada 7, bahkan jika ditambah pula dengan disebutkan oleh Ibnu Majah yaitu hiasi dengan pakaian keimanan, berarti semuanya itu dia akan mendapatkan 8. Ya, selain itu ada pakaian keimanan juga masuk di dalam kemuliaan dia. Di surga itu dimasukkan. Bagaimana sih pakaian keimanan itu? Nah, ini adalah kunci rahasia kemuliaan bagi dia. Digunakan apa nanti kunci kemuliaan itu? Tergantung daripada yang memegangnya. Itu. Nanti di akhirat, apakah digunakan untuk mengunjungi surga yang berikutnya, atau mengunjungi surga yang di bawahnya, atau dia ingin mengunjungi Sidratul Muntaha? Nah, dengan pakaian keimanan itulah sebuah kemuliaan. Ya, tentu kita tergiur ya untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan hal itu bisa, ya, informasi seperti ini bisa untuk memicu dan memotivasi semangat kita mengaji ini. Paling tidak kita peduli dengan Al-Quran. Paling tidak walaupun dengan satu lafaz atau huruf, ya, dari Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, pahala bagi orang-orang yang peduli atas Al-Quran, ya, Al-Quran Allah di dunia ini. Ya, mudah-mudahan edukasi ini memberikan, ya, satu motivasi, satu pendidikan, satu dedikasi, ya, pembelajaran buat kita agar kita, bagaimanapun kondisinya, tetap semangat untuk merapat dan dekat serta mengulang-ulang Al-Quran itu. Ya, mudah-mudahan kita ini dengan kita butuh Al-Quran dan memerlukan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita nantinya dijadikan husnul khatimah.